Selamat pagi semua. Kita lihat soal yang tadi ya. Lihat KP, nilai KP-nya diketahui pada suatu reaksi 158 pada 1000 Kelvin. Berapa tekanan kesetimbangan O2 jika tekanan NO sekian, tekanan NO2 sekian. Sebenarnya soalnya ini bisa saya kembangkan menjadi 4 soal. Ya. Soal pertama, nilai tekanan tekanan O2-nya berapa? Jadi di sini kan Anda bisa dapat soal pertama ya, tekanan O2-nya berapa. Kp persamaannya sama dengan PNO kuadrat kali PO kuadrat, PO2, ya. Kan diproduk, semua jumlah tekanan diproduk dibagi tekanan di reaktan. Jadi di sini menjadi 0,4 kuadrat, ini dicari ya, per 0,27. Mau pakai satuannya nggak masalah, tapi karena ya bolehlah pakai satuan. Kan juga nanti dapatnya tekanannya. Biar rapi, ini 158. Anda dapat PO2-nya adalah 7 berapa tadi, Firly? 71,9, Pak. 71,9. Ya, yang tercepat dan benar nanti saya kasih hadiah ya. Itu soal penulisan, Pak. Betul ya, 71,9 ATM. Itu soal pertama. Soal kedua, berapa KC-nya? Kemarin saya lupa ya menjelaskan bahwa kalau dapat cari KP dari KC, kemarin saya sudah jelaskan ya. Tapi kalau KC-nya dicari, maka kalau dari KP-nya berarti ini pangkat min delta N. Jadi minusnya. Kenapa minusnya? Jadi kemarin kan ini kan cari KP-nya ya. Contoh misalnya yang tadi, ini kan jadinya kenapa kita dapat KP-nya min 1 sebenarnya dari persamaan tekanan CuCl ini kan dibagi tekanan CO dikali tekanan Cl2 kan. Terus kita masukkan N per V, PVNRT kan. Ya. Kemudian ini punya si COCl. Kemudian ini N per V, RT kali untuk CO dan N per V, RT. Kalau dari polanya kan Kp sama dengan KC RT pangkat min 1 ya, karena delta N-nya min 1 kan. Kemarin kalau dirumuskan. Kalau kita cari manual juga dapatnya min 1 ya. Jadi ini nanti N per V COCl2 per N per V CO, N per V Cl2 kan. Kemudian RT-nya sama, ada temperatur tetap. Ini jadi min 1. Ini adalah KC kan. Ya. Jadi polanya KP sama dengan KC sama dengan KP sama dengan KC RT min 1. Nah, kalau misalnya dari KC ke KP ini jadi minus delta N, jadi tinggal dibalik saja. Awalnya kamu dari KC-nya kan ya. Kalau ini polanya berarti KC sama dengan KPRT angkat 1 ya harusnya kan. Kan minus ketemu minus ya. Nah, kalau dari KC, mau cari KC dari KP, ya tinggal Anda
uraikan saja, tidak harus pakai rumus ini juga nggak masalah. Jadi dari konsentrasi CuCl2 dibagi konsentrasi CO, konsentrasi Cl2. Kalau mau cari tekanan dari PVNRT, jadi PCOCl2 dibagi RT kan, si COCl2 per tekanan CO dibagi RT, kan PV sama dengan nRT kan. Seperti itu. Jadi kalau mau diturunkannya bisa Anda kan sendiri. Ya. Jadi nanti ada tinggal PCOCl2 per PCO kali PCl2 di RT pangkat 1 kan. Ini adalah KP. Ya. Jadi mau Anda turunkan dari KC, Anda turunkan dari KP, sama saja. Kalau di SMA kan Anda cuma hafal rumus ini ya, selama ini. Padahal kita bisa buktikan KCRT pangkat 1, KPRT pangkat 1. Ada yang mau ditanya? Untuk reaksi ini. Ada ya, lanjut ya. Tapi kalau mau pakai rumus yang dikasih, ya delta N-nya hanya berapa koefisien di produk pada fasa gas dikurangi koefisien yang ada pada fasa gas yang di reaktan. Oke, ini soal pertama tadi ya. Anda sudah dapat. Soal kedua, berapa tekanan totalnya saat setimbang? Yang tinggal dimasukin kan? Karena dia semua pada tekanan saat setimbang, jadi tinggal dimasukkan saja. Tekanan parsial NO2 berapa? 0,270 kan? Jadi P total adalah tekanan NO2 ditambah tekanan NO ditambah tekanan O2. Gitu. Jadi tekanan total sama dengan tekanan NO2 tambah tekanan NO tambah tekanan O2. Semua yang ada gas. Kalau bukan fasanya gas ya jangan ditambahin. Tidak mempengaruhi tekanan. Berapa? Halo? 72,7 bukan? Ya, 72-an ya. Kecil yang lain. Jadi semua ini 72,5 Pak. 57 Pak. 57 atau ya. Oh ya, soal kedua tadi cari KC-nya. KC-nya gimana? Jadi cari tekanan total bisa, cari KP bisa, cari KC bisa. Cari tekanan parsial yang bagiannya gitu ya. Terus cari KP kali RT pangkat min delta N. Jadi ini berapa? 158 kali 0,082 terus kali 1000 kali 1 kan? 3 kurangi 2. 1 berarti minus 1. Betul ya? Ini kan 3 nih. 1 tambah 2, koefisiennya di 3 kan? Kurangi 2, 1. Karena pangkat minus, jadi minus 1. Jadi 158 per 0,082. Berapa KC-nya? 1,927. Udah. Kali 10 pangkat nggak ada. Halo? Nggak ada Pak. Ada. Ya, jadi saya bisa kembangkan jadi 3 soal. Ya. Kalau level ujian,
akan ditanya KC-nya berapa. Jadi bukan yang ditanya berapa tekanan kesetimbangan. Jadi soal yang ada di slide ini sudah jadi bagian tahap untuk bisa dapat KC. Untuk bisa dapat tekanan total. Di ujian berapa tekanan totalnya? Jadi cuman dibilang ini saya ganti berapa tekanan total saat setimbang jika PNO sama PNO2. Jadi kan Anda harus cari PO2 dulu saat setimbang. Baru dapat tekanan total. Ya. Ya, sama juga kalau misalnya seperti soal yang tadi, soal yang kemarin ini ya. Berapa, karena sama gas, berapa tekanan totalnya? Berarti Anda harus cari masing-masing nih. Kan tinggal P sama dengan N per V RT kan. Tinggal kalikan aja sama temperatur sama kotapan gas. Konsentrasinya yang masing-masing. Nanti Anda dapat tekanan parsial CO saat setimbang, tekanan parsial CO2 dan CO2. Seperti itu. T-nya dalam Kelvin. Bisa saja saya tanya dari soal begini. Berapa tekanan totalnya? Itu ya, saat setimbang. Ya. Nah, soal keempat biasanya saya modif lagi. Jadi misalnya NO2-nya ini awalnya ada 2 mol. Gitu ya, 2 mol. Berapa mol yang berapa nilai KC-nya dalam 1 liter larutan. Ya berarti kan Anda harus pakai mula-mula bereaksi setimbang kan. Kalau dalam 1 liter berarti kita anggap ini 1 mol 2 molar kan awal. Ya. Nah, ini Anda misalkan X. Ini min 2X. Koefisien saja. Ini jadi min berapa? Sorry, ini plus. Plus ini min 2X kan? Betul nggak? Halo? Betul. Nah, yang ditanya adalah berapa KC-nya pada 2 mol NO2. Nah, Anda tadi sudah tahu tekanan O2 ini 71,9 kan? Ya, Anda sudah tahu tekanan di sini 71,9. Anda bisa cari molnya kan dalam 1 liter. Jadi dibilang di soal itu NO2 ada 2 mol dalam 1 liter larutan. Jadi kalau gas itu kan bisa ke arah tekanan boleh, ke arah konsentrasi boleh kan. Jadi PV sama dengan nRT, kemudian saya mau cari molnya. Bisa kan? Jadi dari 71,9, volumenya 1 liter, T-nya berapa? 1000 Kelvin, nanti Anda dapat molnya. Nah, molnya ini, atau mol per liter ya, sama aja. Kan namanya 1 liter juga kan. Tetap aja 1 molnya sama dengan molarnya kan, kok cuma 1 liter. Kalau Anda mau anggap ini misalnya X molar. Berarti ini nanti 2 min 2 X molar, ini plus 2 X molar, ini X molar kan? Ya. Nah, nanti KC-nya tinggal begitu. KC sama dengan konsentrasi O2 kali konsentrasi NO per konsentrasi si NO2 kuadrat. Jangan ambil dari ini. Kalau Anda ambil ini kondisi pada tekanan ini. Tekanan yang tadi. Itu ya, tekanan yang diketahui dan konsentrasi dari tekanan masing-masing tersebut.
Nah, kalau ini awalnya ada 2 molar. Awalnya. Berarti kan beda pastinya KC-nya. Ya, nanti Anda dapat KC-nya. Masukin X-nya di sini. Jadi molnya ini adalah X-nya seperti itu. Seperti stoikiometri. Makanya stoikiometri itu jangan dilupakan. Itu 4 soal yang saya bisa kembangkan dari 4 pertanyaan ini. Yang saya bisa kembangkan dari soal ini. Oke. Ini mungkin perlu dihitung lagi ya nanti. Bisa saja pada temperaturnya berapa kan beda lagi ya. Oke, lanjut. Sampai sini mau tanya? Oke, kita masuk ke kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen itu terjadi pada reaksi yang memiliki reaktan dan produk pada fasa yang berbeda. Ingat, kalau padatan sama liquid itu tidak bergantung terhadap, tidak mempengaruhi tetapan kesetimbangan. Jadi tetapan nilai kesetimbangan tidak bergantung pada fasa padatan dan liquid. Karena kan yang dicari kan molaritas ya, atau tekanan. Itu pengaruhnya terhadap volume. Padatan tuh nggak ada volumenya kan? Dan liquid volumenya ada, tapi tidak bisa berubah-berubah. Gitu ya. Karena dalam tetapan kesetimbangan, temperaturnya berubah, tetapan kesetimbangannya juga akan berubah. Nah, kalau kita masukkan ke persamaan ungkapan kesetimbangan, ini akan konsentrasinya konstan. Gitu ya, untuk diabaikan. Sehingga kita hanya bisa Kc sama dengan reaksi konsentrasi CO2 saja, atau Kp sama dengan tekanan si CO2 saja. Jadi ini nggak ada, gitu ya. Jadi ini karena dianggap konstan, ya udah Kc-nya itu CO2. Jadi konsentrasi solid liquid tidak dicantumkan, fasa solid dan liquid tidak dicantumkan dalam perumusan konstanta kesetimbangan. Oke, ada pertanyaan. Raihan, Sandra. Ya, Pak. Oke. Nah ini ya. Jadi ungkapan kesetimbangannya kalau ada CaCO3 dengan CaO yang ada berubah konsentrasinya pastinya tekanan CO2-nya ya. Jadi ungkapannya jangan ditulis semua karena satu solid dan liquid. Coba ini. Tekanan parsial masing-masing gas adalah 0,265 saat setimbang. Ini 0,265, ini 0,265. KPKC-nya berapa? Kalau KP-nya Anda tinggal cari, ungkapannya kan berarti NH4HS kan nggak pengaruh ya. 0,0702. KC-nya? Delta N-nya berapa? 2 ya? Ini 2, ini nggak ada kan? Karena fasanya solid. Ya. Jadi KC-nya kita dapat 1,2 kali 10 pangkat 4. Sama nggak? Kalau sama, ya bagus. Kalau koreksi saya salah, saya ganti. Sampai sini ada yang mau nanya. Paham ya? Oh, mau tanya, Pak. Ya. Siapa Tadi tuh? itu Raihan, Pak. Rehan apa? Delta-nya 2 tuh yang solidnya nggak dihitung. Solidnya nggak dihitung. Karena kan kemarin delta N itu adalah apa? Delta N itu apa, yo? Tuh. Fasanya gas. Di produk dikurangi fasanya gas di reaktan. Ya.
Ya, Pak. Masih, Pak. Oke, ya. Yang lain, hati-hati itu ya, banyak eco karena yang banyak keluar di ujian adalah fasa gas heterogen biasanya dengan dalam reaksi. Ada yang mau tanya lagi? Bapak mau nanya, untuk menentukan R-nya itu yang dipakai 0,0821 atau 8,314-nya itu gimana? 0,0821 karena kan ini satuannya liter ATM liter ATM per mol Kelvin kan. Kita tidak mau berbicara terkait energi. Kalau pakai energi seperti yang energi aktivasi pakainya 8,314 karena satuannya joule kan. Nah, karena ini hubungannya antara tekanan sama konsentrasi, jadi pakai yang 0,0821. Ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Sama karena itu hati-hati R-nya ya. Karena kalau Anda pakai 8,314 tidak memperhitungkan terkait energi. Ini nanti energi aktivasi baru pakai itu. Nanti kalau ke termodinamika energi kan pakai 8,314. Sebenarnya bisa dilogika dari apa yang Anda cari sebenarnya menggunakan R ini. Ya. Karena ini kan dari tekanan dan konsentrasi. Tekanan satuannya ATM, konsentrasi satuannya mol per liter kan. Ini jadinya molarnya. Seperti itu. Ada lagi? Pak, saya ini bertanya. Ya. Kalau misalnya di sebelah reaktan tuh atau di sebelah produk ada aquos, berarti itu yang delta N-nya nggak dihitung juga, Pak? Enggak. Hanya gas saja kan tadi. Cuma gas doang. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Hati-hati ya. Sama kayak termokimia waktu dulu ya. Waktu kidas 1A, ada kan cari delta N itu. Sama juga seperti itu. Yang pakai itu loh. Energi ya yang apa delta NRT gitu kan. Saya lupa yang waktu itu ada delta H min delta NRT kan. Nah, delta N-nya juga sama seperti itu. Lihat dari koefisien. Nah, nanti kita bahas di termodinamika lagi. Ketemu lagi. Oke, ada lagi. Jadi kalau aqueous, solid, liquid, jangan masukkan ke delta N. Koefisiennya ya. Wujudnya. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ke subbab yang berikutnya. Jadi subbab yang pertama adalah Anda menentukan tetapan kesetimbangan bagaimana, kemudian KPKC bagaimana. Saya juga sudah menjelaskan beberapa kemungkinan soal yang keluar untuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikembangkan, gitu ya. Yang jelas, stoikiometri Anda dan gas, tekanan total parsial, tekanan parsial itu harus punya ya, harus tahu, paham. Oke, kita masuk ke subbab berikutnya. Ini namanya manipulasi persamaan reaksi untuk kesetimbangan kimia. Ini sama seperti termokimia kemarin, kan ada delta H ya. Jadi, tapi kalau ini kondisinya kesetimbangan. Misalnya, H2 ditambah I2 menjadi 2HI. Gitu ya. Kalau di termokimia ada delta H-nya berapa gitu ya? Halo. Kalau energi. Kalau saya balik reaksinya, delta H-nya jadi gimana? Awalnya negatif jadi positif kan? Masih ingat nggak?
Masih, Pak. Masih, Pak. waktu termokimia. Nah, jangan kalau nilai tetapan kesetimbangan nggak seperti itu ya. Jadi kalau nilai K-nya ini, saya misalnya nilai K1, K2-nya dari K1 diapain? 1/K1, Pak. Iya. Dibalik. Sepernya. Kenapa? Ya karena kita kan mau, ini ungkapannya gimana? Lihat ungkapannya aja. HI kuadrat, di sini H2 sama I2 kan. Nah kalau ini sama dengan H2, I2 per HI. Kan kebalikannya dari ini kan. Ya, jadi 1/K1. Oke, paham ya? Sekarang, kalau misalnya ada H2 tambah I2 menjadi HI, itu ya, ini setengah, ini setengah. Ini adalah K3. Bagaimana dapat K3 dari K1? Halo? KC-nya di pangkat setengah, Pak. Dari K1 ya. Jadi K1 pangkat setengah. Atau akar dari K1. Setuju nggak? Kenapa? Karena ini kan 2 kalinya. Setengahnya berarti pangkat koefisien kan? Berarti semua di pangkat setengahnya. Paham ya? Jadi akar K1. Bisa kan? Kalau dari K2 diapain? Satu per akar K2. Benar nggak? Kalau dari K2 kan ini dibalik dulu menjadi K3 kan? Terus diakarin. Halo? Paham nggak? Iya, Pak. Ya. Sekarang bagaimana cari K1 dari K3? Ayo. Dipangkatin 2, Pak. Jadi K1 sama dengan K3 dari kuadrat. K3 kuadrat. Dari K2? 1/K2. Ya. Nah, terus kalau K2, ini kan ini main logika aja. Saya lagi main logika berpikir kamu ya. Kalau dari K3, dari K3 mau ke sini. Dibalik kan? Oh, ini dikuadratin. Betul? Halo. Betul, Pak. Oke. Siapa yang nggak ngerti? Cung aja, nggak apa-apa. Ini permainan ini saja bolak-balik, pangkatnya di setengahnya. Bisa ya? Ya, jadi manipulasi persamaan reaksi untuk kesetimbangan kimia, yang pertama adalah kalau reaksinya dibalik, ungkapan konstanta keseimbangan juga berkebalikan dari yang sebelumnya. Seperti itu ya, yang pertama. Seperti ini tadi, K1 sama K2 ya, reaksinya dibalik. Nah sekarang yang kedua, kalau dia
harus ada faktor perkalian, berarti ini juga dipangkatkan ya, dikalikan berkali-kali, jadi dia pangkatnya. Seperti tadi, dari sini, dari sini, saya mau ke sini. Ya, berarti kan kuadratnya ya, dari K3. Paham ya? Itu dua manipulasi kesetimbangan dari persamaan reaksi kesetimbangan. Jadi jangan samakan sama termokimia. Kalau termokimia kan delta H-nya ya dibagi ke dibalik itu berarti berubah tanda. Kemudian kalau dikalikan koefisien dilipat gandakan itu dikalikan dengan koefisiennya delta H-nya. Kalau ini enggak ya, kalau ini ya sesuai dengan persamaan ketetapan kesetimbangan. Kalau dibalik reaksinya sepernya, kalau dikalikan atau koefisiennya berubah gitu ya, itu tinggal dipangkatkan atau dibagi pangkatnya. Oke, ada pertanyaan untuk manipulasi ini? Oke, ada. Nanti di ujian bukan satu-satu, tapi sudah kombinasi ya. Ini udah ya. Jadi yang kedua adalah kalau kali 3 berarti pangkat 3 dari yang awal. Ya. Nah, ini manipulasi yang ketiga yang banyak keluar. Kalau dia bagian dari reaksi, dia di tahap reaksi. Ya. Kemarin kan kita sudah belajar mekanisme reaksi. Kalau mau menjadi reaksi totalnya, ini kan reaksi totalnya jadi A, B, E. Zat antaranya adalah C, kan? Ya. Maka kalau kita masukkan ke persamaan ungkapan kesetimbangan masing-masing, kalau ungkapan kesetimbangannya ini jadinya perkalian dari tetapan kesetimbangan reaksi 1 dengan reaksi 2-nya. Begitu ya. Jadi ini namanya manipulasi tetapan kesetimbangan. Kalau yang manipulasi pertama dan kedua itu biasanya di tahap 1 Anda mau balik dulu. Kayak hukum Hess. Kalau hukum Hess kan delta H-nya ditambahin ya. Tapi kalau ini ya dikalikan tetapan kesetimbangan. Cuman banyak mahasiswa yang masih menyamakan delta H persamaan termokimia sama persamaan kesetimbangan itu sama gitu, beda. Ada yang mau nanya? Halo. Cukup? Cukup? Ada yang mau ditanyakan? Sidki, Sandra, Raihan, Nada, paham? Belum ada, Pak. Paham ya? Sekarang tinggal aplikasinya, coba. Nih, langsung ke soal. Jadi ini langsung habis kan, karena dia zat antara ya. Jadi ini habis. Jadi tinggal DFG dan AB. Ini matematis ya, matematika. Oke, jadi contohnya begini. Ini zat antaranya yang mana? NO3 ya. Jadi kinetika, kesetimbangan, bisa jadi satu soal. Mekanisme reaksi ya. Ini sama ini, tapi kondisi kesetimbangan ya pasti. Jadi dapatnya NO2 juga. Oh, karena ini ada 1, ini ada 2 ya. Sehingga jadi ungkapannya seperti ini. Ya, KC1-nya ini, KC2-nya ini. Jadi KC3-nya adalah totalnya dari KC1 kali KC2. Oke, kita mulai ke soal coba. Anda bisa berapa menit? Yang tadi Firly ya. Yang bisa lagi yuk, siapa? Silakan.
Jadi patokannya adalah reaksi totalnya. Saya mau reaksi begini. Bagaimana dapat ini? Kanannya ada NO2 dan Cl2, kirinya ada NaCl dan O2 dari dua ini. Dari dua reaksi sebelumnya, dua tahap sebelumnya. Yang pertama pasti dibalik kan karena NaCl di sini. Yang kedua pasti dibagi dua ya kayaknya ya. Karena O2-nya dimintanya setengah. Dan dibalik. Jadi cari Kc-nya. Kc1 diapain? Diakarin 1 per Kc-nya terus diakarin. 1 per Yang Kc2-nya diapain? Dibalik juga. Iya Pak, dibalik. Oke. Dapatnya ada berapa? Ayo, Yang siapa? D Pak. Ya, namamu siapa? Nah, siapa ya? Mejo. 4,499. Oh, ya. Yang D Pak. Yang D ya. Ini yang bicara nggak tahu siapa. Karena saya pakai slide. 4,49. Namanya siapa, Dek? Nabila. Intan Pak. Oh, Intan. Ya. Lanjut. Ini bisa ya tadi seperti itu. Nah, itu pasti ada yang keluar ya. Entah itu cuma dalam satu reaksi, dibalik, dibagi gitu ya. Atau bagian dari reaksi, dua reaksi mendapatkan reaksi total. Ya. Jadi ini tadi ya, jika suatu reaksi dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari dua atau lebih, konstanta dari semua reaksi akan sebagai perkalian dari konstanta kesetimbangan masing-masing. Ya. Nah, ini contoh misalnya ada NO2 menjadi N2O4. Kp-nya 0,48. Apakah lebih cenderung ke produk atau ke reaktan? Cenderung ke reaktan ya, karena kemarin K-nya lebih kecil dari 1, itu lebih cenderung ke reaktan kan? Kalau K-nya lebih besar dari 1, cenderung ke produk. K-nya sama dengan 1 berarti setimbang. Nah, sekarang kita tadi sudah dimainkan K-nya bolak-balik ya. Dibagi, dikali. Nah, sekarang kita lihat dari harga nilai K-nya. Jadi, K lebih kecil dari 1 adalah lebih cenderung ke reaktan, K lebih besar dari 1 ke produk ya. Lebih ke produk. Oke, ini kesimpulan yang ke awal tadi ya. Jadi konsentrasi dari spesi dalam reaksi dinyatakan dalam molar atau ATM. Dan konsentrasi padatan murni, solid atau liquid, tidak dinyatakan dalam ungkapan konstanta kesetimbangan. Konstanta kesetimbangan nilai yang tidak punya satuan. Jadi jangan sampai Anda berikan satuan, akan mengurangi poin Anda. Nilai konstanta kesetimbangan harus menyertakan persamaan reaksi dan temperaturnya. Salah persamaan reaksi yang setara, salah semua. Karena bergantung sama koefisien. Jika reaksi dinyatakan sebagai penjumlahan dari 2 atau lebih, konstanta kesetimbangan adalah perkalian ya, dari konstanta kesetimbangan reaksi masing-masing. Nah, kinetika kimia sama kesetimbangan kimia itu tidak pernah lepas. Pasti akan sama, karena kesetimbangan akan berpengaruh ya. Karena kesetimbangan itu laju untuk reaktan sama dengan membentuk produk kan. Jadi ini coba kita lihat ada K, kalau yang kemarin ini K1, ini K2 ya. Ini K menjadi ke produk, K-nya ini ungkapan lajunya ke reaktan kan. Ungkapan lajunya kita tahu untuk laju untuk yang ini adalah ini
AB2, yang ini AB42 ya. Kalau ini masuk ke reaksi elementer. Nah, kadang-kadang kesetimbangan itu pasti selalu dia masuk dalam tahap elementer atau tahap mekanisme reaksi. Jadi bukan ke reaksi total ya kalau di kinetika. Ya, kalau reaksi total biasanya lebih cenderung ke produk ya, kan, membentuk produk. Nah, kalau dalam kesetimbangan laju membentuk reaktan membentuk produk sama dengan laju membentuk reaktan, sehingga kita bisa samakan ungkapannya perbandingan antara tetapan laju membentuk produk dan reaktan. Inilah pembuktiannya akan sama dengan ungkapan tetapan kesetimbangannya. Ya. Jadi kemarin kalau Anda dapat tuh misalnya K1 per K-1, Anda bisa ganti saja dengan tetapan kesetimbangan nilai K besar. Bisa saja. Karena itu adalah konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktannya, pangkat koefisien. Jadi kalau kemarin K-ops-nya itu ada K1 per K-1, Anda ganti dengan tetapan kesetimbangan K besar, ya tidak apa-apa. Ya. Nah, ini coba. Ini adalah KSP, walaupun nanti kita belajar di semester 2, tapi ungkapan tetapan kesetimbangannya sama. KSP itu kan sebenarnya hasil kali kelarutan menjadi ion-ionnya ya. Kan padatan garam, berarti ini solid kan. Kemudian menjadi ion-ionnya apa aja? Ca2+ dan 2F-. Kalau dilarutkan dalam air, dia akan terurai tidak sempurna kan ya. Seperti ini. Bersama reaksinya. Ungkapan tetapan kesetimbangannya gimana? Joshua atau Safira tahu ungkapan tetapan kesetimbangannya untuk reaksi ini? K sama dengan Ca2+ kali konsentrasi F- pangkat 2 kan? Iya, Pak. Makanya ini kita sebut KSP. Karena solid tidak diperhitungkan. Ya. Nah, sekarang kalau bagaimana mencari kelarutannya? Yo, gimana? Gimana cari kelarutannya? Kesetimbangan itu kan berarti dia pada keadaan setimbang kan? Tetapan kesetimbangan berarti konsentrasi-konsentrasi ini itu semua pada keadaan setimbang. Jadi artinya apa? Dia berada pada keadaan setimbangnya. Dia konsentrasinya ada di sini. Gitu ya. Betul ya? Ada konsentrasinya saat di sini. Ya. Nah, kalau di SMA Anda hafal ya. Ada namanya KSP sama dengan 4S pangkat 3, KSP S kuadrat. Itu ya. S itu sebenarnya adalah kelarutan atau dalam bentuk molaritasnya, konsentrasinya. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini kan sebenarnya berapa molar? Misalnya saya bilang ini X, ini 2X kan? Karena dia 1 mol kan? Ya. Ya, ini kita tidak perhitungkan. Kenapa? Karena tidak ada konsentrasinya kan? Kalau padatan. Sehingga kita bisa masukkan ke sini KSP sama dengan X kali 2X pangkat 2 kan?
Makanya yang kamu dapatkan di SMA itu ungkapannya 4S pangkat 3 ya, atau di sini X pangkat 3. Jadi kalau cari kelarutan molarnya, cari X-nya kan berarti. X sama dengan KSP per 4 akar 3 kan ya. Betul? Itulah jawaban yang ini. Sama saja dengan yang ada di kalau di sekolah itu Anda hafal, kalau ini bisa diturunkan. Ya. Sampai sini ada yang mau nanya? Kenapa 2 di sini? Ini karena koefisiennya 2 kalinya kan. 1. Oke, ada yang mau nanya nggak? Paham ya? Lebih paham daripada di SMA? Bapak mau nanya, Apa? mau nanya yang A. Kalau kita tahu fasa Ca2 plus tuh aqueous, terus F min tuh aqueous tuh emang harus dihafalin ya Pak? Ion kalau larut dalam air, fasanya larutan kan? Ini kan ion, dikelilingi molekul H2O. F- dikelilingi molekul H2O. Sama kayak kemarin NaCl. Kalau dilarutkan dalam air, jadi Na plus dan Cl min kan? Iya Pak. Dan fasanya apa? Aqueous kan? Halo? Iya. Iya, terus? Nggak harus dihafalin orang yang memang kation anion larut dalam air fasanya aqueous. Oke. Makasih Bapak. Ya, kemudian kalau yang ini karena dia punya tetapan kesetimbangan, makanya dia bentuknya kesetimbangan, dia tidak terurai sempurna. Kalau ini terurai sempurna. Bedanya gitu kan? Ini K-nya pasti sangat besar, lebih besar dari 1. Kalau ini K-nya pasti lebih kecil dari 1, makanya K-nya 10 pangkat minus 9. Jadi nilai KSP, nilai KA, KB, itu pasti 10 pangkat minus kan? Karena dia balik lagi ke reaktan dan K-nya lebih kecil dari 1. Kenapa yang terurai sempurna tidak diketahui tetapan kesetimbangannya? Karena nilai K-nya juga sangat besar dan lebih cenderung ke produk. Tidak bisa balik lagi. Dan dia tidak kesetimbangan. Paham ya? Halo? Paham, Pak. Pak. Ada lagi yang mau ditanya? Jadi Anda tidak pernah dapat nilai KSP, nilai KA, nilai KB 120. Kalau KPKC pasti ada 10 pangkat minusnya, ada 100-an. Itu kan tergantung aja. Berarti dia lebih cenderung ke produk atau ke reaktan. Nah itu juga bisa jadi pertanyaan kelima tadi ya. Dia lebih cenderung ke reaktan atau produk. Ya lihat nilai K-nya saja. Tadi yang K-nya 158 itu dia lebih cenderung ke produk kan. Kalau nanti K-nya 0,5 berarti dia cenderung ke reaktan. Kan di bawah 1. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk di subbab manipulasi sudah. Kemudian pengantar ke subbab berikutnya yang tadi ini contoh-contoh yang lain adalah nilai Q dan KC. Pernah dengar Q? Q? Question reaksi QC KC pernah dengar? Pernah Pak. Apa itu? Lupa Pak. Ada yang tahu QC KC? Oke, sebelumnya ini juga saya mau kasih tahu kalau ada di apa namanya mineral-mineral ya. Nanti untuk di teknik lingkungan ya sebenarnya. Teknik lingkungan itu kalau Anda mau tahu logam-logamnya bisa terpisah di perairan, di logam pencemar nih. Betul? Logam yang pencemar. Anda tinggal tambahkan apa senyawanya, apa ion atau kation yang bisa mengendapkan dia biar dia terpisah.
Dengan terpisah itu, Anda bisa mendapatkan larutan yang lebih jernih gitu ya, atau mengendapkan pencemaran ion-ion logam yang ada. Misalnya Ca2+ saya tambahkan KOH, dia akan mengendap menjadi CaOH 2 kali. Nah, CaOH 2 kali ini dia akan menjadi apa? Menjadi padatan yang tidak larut. Padatan yang tidak larut, tahu dari mana, Pak? Pernah belajar reaksi dalam pelarut air? Hidroksida semua tidak larut. Itu akan dipakai sampai Anda nanti di industri yang terkait pencemaran, ya. Pencemaran ini untuk memisahkan pencemaran paling sederhana itu dengan pengendapan. Nah, saat dia mengendap, dia akan menjadi seperti ini kan. Dia akan tidak larut dalam air sempurna. Jadi saat kamu tambahkan KOH dan KOH-nya CaOH-nya kamu ambil, terus kamu larutkan dalam air, dia nggak akan larut lagi sempurna. Larut sempurna kan jernih lagi, enggak? Karena dia dalam keadaan setimbang, dia masih bisa ke sini, bisa mengendap lagi, seperti itu, ya. Nah, di situ kamu bisa tentukan nilai KSP-nya dari konsentrasi Ca2+ dan OH- yang kamu tambahkan. Jadi misalnya ada CaOH 2 kali. Ini kan mengendap. Saat di dalam wadah, endapan Ca2 itu kamu tambahkan air, nanti dia jadi Ca2+ dan 2 OH- kan. Nah, di sini kamu bisa tahu konsentrasinya. Ca2+ berapa, 2 OH- berapa dari KSP. Cari KSP CaO2 dalam air berapa di internet ya, atau di buku. Nilai-nilai KSP, KAKP kan ada semua di buku ya, atau di internet. Nah, di situ nanti kamu bisa dapat Ca2+-nya berapa. Nah, di OH-nya kamu bisa dapat dari pH. Kan? pH itu kan dari pOH. Dari pOH kamu bisa dapat pH. pH dapat pOH, dapat OH-nya. Kan? Seperti itu. Nah, dari situ kamu bisa dapat berapa konsentrasi Ca2+ yang mengendap dalam CaO2 kali. Nah, itu nanti di aplikasi di kelarutan ya. Nanti kita bahas lebih banyak. Nah, sekarang itu wawasan awal ya. Yang dimana orang lingkungan tidak mungkin tidak mengerti kesetimbangan. Karena kesetimbangan itu berpengaruh terhadap pengolahan limbah sebenarnya. Ya, Ka, Kb, KSP, dan kinetika. Karena kenapa kinetika sama sifat fisik kelarutan untuk orang lingkungan itu penting dalam melihat transport dari polutan atau pencemar. Ya, makanya kemarin ada tekanan uap kan, kemudian ada titik didih, titik beku gitu ya, tekanan osmosis. Nah, kalau kinetika lihat transportnya dia lebih cepat atau lebih lambat. Itu ya, itu dari konsentrasi. Jadi 3 bab awal ini sangat penting kalau menurut saya nanti di sumber daya air. Oke, question reaksi itu namanya IC. Menyatakan cara substitusi pada konsentrasi awal. Jadi sebenarnya ini adalah ungkapan seperti tetapan kesetimbangan tapi menggunakan konsentrasi pada kondisi mula-mula. Kondisi awal. Kalau yang ini kondisi setimbang. Jadi kalau misalnya ada A menjadi B, ya. Ini kan ada tadi itu apa? Mula-mula bereaksi setimbang ya. MBS atau ICE ya. Nah, misalnya ini ada 1 molar, ini 2 molar. Nah, kondisi mula-mula ini tetapannya berarti kan konsentrasi B menjadi konsentrasi A kan. Ini berarti 2 kan. Nah, ini adalah Q. Nah, kalau ini misalnya jadi 4, ini 1 gitu ya. Maka ini disebut K. Kalau K berarti konsentrasi B bagi A adalah 4. Kalau dia bentuknya dalam konsentrasi itu QC ke KC, kalau bentuknya tekanan QP
dan Kp. Yang ungkapannya tekanan B dibagi tekanan A. Tapi saat setimbang, ini juga tekanan B bagi tekanan A. Ini mula. Ini setimbang. Paham ya? Itu bedanya Q sama K. Nah, kalau Q-nya lebih besar dari K, dibilang dia bergerak dari kanan ke kiri. Artinya dia lebih cenderung ke reaktan, gitu ya. Kalau Q-nya jadi lebih cenderung ke reaktan. Kalau Q-nya sama dengan K, ini apa? Setimbang. Kalau Q-nya lebih kecil dari K, ini namanya ke produk. Jadi kiri kanan itu ya ini kiri, ini kanan gitu ya. Kiri itu reaktan, kanan itu produk. Gitu ya. Paham ya? Halo? Paham nggak? Paham, Pak. Nah, kalau di KSP, itu juga sama. Kalau Q-nya lebih kecil dari K, itu disebut biasanya, dia berarti lebih ke kanan, kan? Ke kanan itu artinya apa? Larut. Jadi ion-ionnya. Kalau Q-nya lebih kecil dari K, kalau Q-nya lebih besar dari K, kalau dia di KSP, berarti dia kereaktan, kan? Itu kita sebut biasanya yang ini kalau kereaktan, kalau KSP kalau kelarutan mengendap atau lewat jenuh gitu ya. Jadi nanti kita bahas. Kalau Q-nya lebih kecil dari K, berarti dia ke ion-ionnya berarti tak jenuh. Nah, kalau Q sama dengan K biasanya namanya tepat jenuh ya, itu namanya. Sama saja sebenarnya dia kereaktan produk atau setimbang. Seperti itu. Ada yang mau nanya dulu? Contoh misalnya di sini ada H2 tambah I2 menjadi 2HI. Kc-nya 54. Jika terdapat campuran sebagai berikut, ramalkan arah reaksi ini. Nah, di sini kan Anda bisa mengetahui konsentrasi nilai Q-nya kan? Karena ini konsentrasi awal semua kan. Jadi saat dapat H2 tambah I2 kemudian menjadi 2HI ya. Mula-mula kan konsentrasinya lengkap nih. Ada 4,25 kali 10 pangkat min 3. Ini 3,97 kali 10 pangkat min 3. Ini 9,83 kali 10 pangkat min 2. Ini min 1 ya. Kemudian mulai bereaksi setimbang. Nah, di sini kita bisa memprediksikan nilai Q-nya kan. Ya, ungkapan nilai Q-nya gimana? HI pangkat 2. Kemudian ini H2 kali I2 kan. Ya. Kalau kalian lihat, ini kan 10 pangkat minus dibagi 10 pangkat minus, 10 pangkat minus, kuadrat lagi. Pasti kecil Q-nya. Makanya kita sebut, kalau kamu masukkan juga, kalau kamu hitung juga, pasti kecil Q-nya. Jadi Q-nya akan lebih kecil dari Kc. Nah, sistem ini kita bisa mengetahui bahwa dia akan berlangsung ke arah produk. Gitu ya. Paham? Di sini. Oke, ada yang mau ditanya? Oke. Menghitung konstanta kesetimbangan itu harus nyatakan, oke, ya. Jadi kita coba dulu, mungkin kita belum sampai tadi.
Oke, hubungan sama Ki sama K ya. Sebelum ke sini lah. Ini udah paham ya? Halo? Udah paham? Halo? Paham, Pak. Oke. Nah, sekarang kita mau ke arah menentukan konsentrasi saat setimbang. Mungkin di sini saja. Ini nanti saya hapus. Kalau misalnya ada reaksi A menjadi B. Ya. Awalnya ini 1 molar. Ini 2 molar. Mula-mula saya langsung pakai ICE saja ya, biar Anda terbiasa. Namanya tabel konsentrasi ice, initial change equilibrium. Berapa Q-nya? 2. 2 kan? Oke. Sekarang saya mau K-nya 4. Ayo. Saya mau K-nya 4. Bagaimana saya mau rubah biar K-nya 4? Q itu kan apa ungkapannya itu kan gini, konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan kan? Paham? K itu di mana? Kalau K-nya 4, berarti ini harus saya konsentrasi mana yang saya perbesar biar jadi K-nya 4. B-nya, Pak. B-nya. Yang saya kurangi A-nya kan? Betul nggak? Jadi biar lebih besar, K-nya lebih besar, biar Q-nya lebih kecil dari K, K-nya lebih besar daripada Q, ini saya tambahkan sesuatu kan, X molar, ini dikurangi X molar. Betul nggak? Betul, Pak. Nah, jadi ini saya tambahkan X, ini saya kurangi X. Sehingga di sini Anda bisa tahu berapa konsentrasi A saat setimbang. Seperti itu. Berapa X-nya? K sama dengan 2 plus X per 1 min X. K-nya ada 4. Maka X-nya adalah berapa? Begini kan? Nomor 5 ya? Apa? Sorry. 5, 2/5 ya? Benar? Salah? Benar, Pak. X-nya 2/5. Nah, nanti pertanyaannya, saya bisa cari berapa konsentrasi A saat setimbang. Jadi 1 dikurangi 0,4 kan? Di 0,6. Yang ini. Kalau konsentrasi B saat setimbang, 2 ditambah 0,4. Paham? Jadi K-nya sama dengan 4, itu dari 2,4 dibagi 0,6. 4. Terbukti kan? Dan nanti di ujian, Anda harus
mencari konsentrasi saat dia setimbangnya berapa dari konsentrasi awal. Ini kalau diketahui ini 2 molar 1 molar. Sampai sini ada yang mau ditanya? Nah, beda halnya kalau tadi A menjadi B, Q-nya 4. Saya sekarang mau K-nya 2. Kalau K-nya sama dengan 2, berarti pembilangnya saya kurangi, ini saya tambahkan. Benar nggak? Ini awalnya 1 molar, ini 2 molar, atau ini 4 molar. Ya, berarti ini min X, ini plus X. Jadi 1 plus X, ini 4 min X. Saya bisa dapat konsentrasi saat setimbang ini kan? Berapa? Jika sama dengan 4 min X per 1 plus X, sama dengan berapa? Sama dengan 2 tadi ya. Ini kondisi Q-nya lebih kecil, lebih besar. Tadi ke produk kan. Makanya kalau dia cenderung ke produk, ada penambahan konsentrasi sesuatu di produk. Kalau ini ada penambahan konsentrasi sesuatunya di reaktan. Ya, maka kita bisa dapat berapa? 4 min X sama dengan 2 plus 2X. Jadi, 2/3 ya. X-nya. Makanya kalau konsentrasi A saat setimbang, 1 plus X, jadi namanya 1 ditambah 2/3 kan? Berapa? Konsentrasi B saat setimbang, 4 min 2/3, berapa molar? Jadi kita bisa tahu. Paham sampai sini? Pak mau bertanya, Pak. Ini kondisi 1 dan ini kondisi 2. Ya, kenapa? Saya masih kurang ngerti. Saya masih kurang ngerti yang menentukan si B sama si A-nya min plus itu, Pak. Ini dari kondisi saya dapat awalnya Q-nya 2. Saya mau jadi K-nya 4. Q itu kan perbandingan konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien saat mula. Ketetapan kesetimbangan itulah kondisi saat setimbangnya. Nah, di sini berarti kita harus ubahkan di kondisi change-nya. Halo? Nah, bagaimana kita bisa membuat K-nya jadi 4? Memperbesar produk kan? Reaktannya dikurangi. Gimana, Safira? Paham, Pak. Ini saya mau dapat Q-nya 2. Ini saya mau dapat K-nya 4. Jadi sudah ada Q sama K-nya. Nah, cuman berapa konsentrasinya saat setimbang buat di A dan B itu kita nggak tahu. Caranya itu tadi, tambahkan sesuatu atau kurangkan sesuatu dengan melihat perubahan dari Q sama K-nya. Ini kan Q sama K-nya juga dari 2 menjadi 4. Ini dari 4 menjadi 2. Itu ya. Jadi ini kita kurangi, tambahkan. Sehingga jadi berkurang dia. Ada yang lain? Paham ya, Safira?
Bapak. Kuncinya di sini semua nanti. KA, KB, KSP semua di sini. Ya, kenapa? Bapak mau nggak nanya sih. Jadi maksudnya tuh si yang satu sama yang dua tuh kita lihatnya dari perspektif yang berbeda gitu sih, gitu Pak. Dari Atau nilai Q sama K-nya. oh Dari Q sama K-nya baru kamu bisa memutuskan mana yang ditambah, mana yang dikurangi. Kalau ini di produk dan di reaktannya. berarti kalau di yang pertama si A itu sebagai reaktan dan B sebagai produk, tapi kalau di yang kedua B itu sebagai reaktan, A itu sebagai produk gitu nggak sih Pak? Atau salah? Bukan, semuanya sama. A-nya Semuanya reaktan, sama. produk. Cuman Hmm. Q-nya ini kan lebih besar daripada K ya. Bagaimana kita bisa, ini kan dia konsentrasi produk dikurangi reaktan. Kalau dari Q-nya lebih besar daripada K, berarti mana yang kita kurangi? Produk atau reaktan yang kita kurangi? Kan ini pembilang bagi penyebut doang kan? Iya Pak. Nah, pembilangnya kita perbesar atau penyebutnya kita perbesar biar dapat hasilnya lebih kecil? Penyebut. Ya sudah, berarti ditambahkan di penyebut. Dan juga kalau kita bandingkan Q lebih besar dari K, berarti kan dia cenderung ke reaktan. Akan ada penambahan konsentrasi di reaktan. Oke Ya. Pak, ngerti. Ya. Lumayan. Lumayan. Mana yang nggak lumayan? Karena nanti yang akan Anda cari adalah konsentrasi saat setimbang. Seperti itu. Ada lagi? Yang nggak lumayannya yang mana? Ini cuma plus minus saja. Kita tambahkan atau kita kurangi untuk bisa dapat yang lebih besar. Produk bagi reaktan. Produk dan reaktan atau reaktan. Yang mau nanya lagi? Yuk. Bapak, saya mau bertanya. Jadi kalau kuosien itu pasti yang inisialnya ya Pak. Kalau yang K-nya yang konstanta itu yang equilibrium. Iya. Kan Q itu kondisi mula-mula, kondisi awal. Kalau K itu kondisi setimbang. Oke Pak. MBS. Ada lagi? Kuncinya di sini semua. Kalau kamu nggak paham, tanya lagi aja. Oke, betul ya, saya tutup. Tuh enggak? Karena ini ilustrasinya. Ya, ini ilustrasinya. Ilustrasi yang sangat sederhana. Jadi, ujiannya nggak begini. Ujiannya nanti bukan lagi ilustrasi, tapi konsepnya, entah konsep setimbangan, atau kesetimbangan asam basa, setimbangan kelarutan. Gitu ya. Cuman sama semua. Jadi sebenarnya slide ini akan bisa menjelaskan 3 bab ke depan, gitu ya. Asam basa maupun kelarutan. Ini sudah saya hapus ya. Nyatakan konsentrasi saat setimbang untuk semua spesies dihubungkan konsentrasi awal spesies dan satu spesies yang tidak diketahui sebagai X tadi kan. Kalau saya langsung ke sini, Anda bingung kenapa harus ada X gitu ya. Mengetahui konsentrasi dari X besar akan diketahui. X diketahui maka konsentrasi spesies lain pada saat setimbang dapat dihitung. Sebenarnya di sini kan konsentrasi yang Anda tahu pada saat setimbang Anda bisa hitung. Oke. Coba ini. Langsung kita lihat soal yang lebih kompleksnya.
Oke, sekarang saya tanya, ini ada konsentrasi awal BR2 menjadi BR. Q-nya lebih kecil dari K nggak? Atau Q-nya lebih besar dari K? Lebih besar, Pak. Lebih besar dari K ya? Paham? Iya, Pak, lebih besar. Ya, ini kan tinggal 0,012, pangkat 2 udah gede itu ya, per 0,063. Pasti dia akan lebih besar daripada K. Sehingga saya bisa bilang inisialnya yang tadi 0,063, ini 0,012 ya. Jadi kalau lebih besar berarti ada penambahan ini X kan. Di sini dikurang X tuh ya. Tapi ini karena 2 koefisiennya jadi min 2X. Di sini ngerti? Oke. Ya, tinggal Anda masukkan, cari konsentrasi saat setimbang ini. Anda punya kalkulator? Pak mau nanya, Pak. Tadi tuh gimana, Pak, yang nentuin Q-nya lebih besar daripada K-nya? Ini. Cari Q-nya gimana? BR pangkat 2 dibagi BR2 kan? Konsentrasi awal. Kondisi kan Q itu perbandingan konsentrasi produk pangkat koefisien per reaktan pangkat koefisien saat awal. Dari sini. Berapa? Bandingin sama K-nya. Paham? Paham, Pak. Kamu Kasih dapat tahu. Q-nya berapa? Q-nya berapa tadi? 2,29 kali 10 pangkat min 3. Min 3. Iya. Lebih kecil, lebih besar dari 1,1. Oke. Paham ya? Aku mau nanya, Ya. kita nambahin di change-nya itu tuh kalau pertanyaannya saat setimbang gitu, Pak. Kan mintain konsentrasi saat setimbang. Jadi kamu harus tahu ICE ini. Ini kan Oh, awal-awal. kita harus tahu. Ya pengen tahu ini kan. Ya tergantung soalnya. Kan ini Kalau soalnya. tadi yang awal-awal sekali kan konsentrasi saat setimbang adalah jadi tinggal masukin rumus. Langsung masukin ke persamaan kesetimbangannya kan. Nah, kalau ini kan tidak. Karena ada konsentrasi awal, ada konsentrasi setimbang. Beda kan? Baca soalnya ya. Oh, jadi konsentrasi awal teh belum setimbang itu teh, Pak. Belum, masih di mula-mula inisial. Oh, masih di mula-mula. Oh, Iya. oke. Makasih, Bapak. Oke. Jadi lihat soalnya baik-baik. Apakah konsentrasi yang diketahui sudah setimbang atau belum? Atau konsentrasi awal? Karena dua hal ini akan membedakan mencari Q atau K-nya. Sekarang saya tanya, kalau misalnya nih, ininya nggak diketahui, cuman BR2-nya aja diketahui, Q-nya berapa? Halo?
Q-nya berapa? Kalau ininya tidak diketahui, BR-nya. Hanya konsentrasi awal di reaktan saja. Konsentrasi awal produknya tidak diketahui. Q-nya berapa? 0, Pak. 0. Jadi 0 dibagi 0,063. Apa? 0 ya? Ini nggak ada misalnya. Ya pasti dia Q-nya 0 kan? Yang beda lagi nanti. 0 sama minus lebih kecil mana? 10 pangkat minus. Ya 0 kan ya? Ya untungnya, jadi jangan Anda 0,063 kali 2. Jangan. Tergantung di soal. Karena konsentrasi beda sama mol. Ya, saat di awal. Jadi Q-nya ini bisa 0 kalau tidak diketahui di produk. Oke, ada lagi? Silakan dihitung. Anda dapat seperti ini? Halo? Betul ya? Betul, Pak. Iya, jadi ini yang paling kompleksnya yang keluar nanti. Jadi Anda akan menemukan suatu persamaan kuadrat. Nah, kalkulator Anda harus sakti. Bisa regresi, bisa juga menyelesaikan persamaan kuadrat. Kalau tidak bisa, ya pakailah rumus ABC ya. Tahu rumus ABC? Anda sudah dapat persamaannya, nanti akan ada 2X yang mungkin. Anda dapat seperti ini nanti. Persamaan. Ini kalau mau hitung manual, nggak bisa ya. Harus bisa pakai rumus ABC. Kalau nggak pakai kalkulator yang ada equation-nya ya. X1-nya berapa nanti dapat, X2-nya berapa. Paham sampai sini? Nah, kesetimbangan kimia, mau di KSP, mau di KA, KB, akan ada seperti ini. Tapi nanti ada penyederhanaannya biar tidak harus pakai rumus ABC terus. Tapi kesetimbangan itu, pemecahannya, itu semua pakai persamaan kuadrat yang kayak gini. Kalau menentukan konsentrasi spesies saat setimbang dengan perbandingan Q sama K. Oke, silakan. Mau pakai rumus ABC atau pakai kalkulator, Anda dapat X1-nya berapa, X2-nya berapa. Ambil latihan. Ya, absen dibuka ya. Jangan lupa absen. Yang mau nanya lagi, silakan nanya. Jangan malu untuk bertanya. Nah, ini sudah ranah matematika. Mahasiswa itu kalau ini jumlahnya cuma 77. Mana ini yang sisa ya? Itu udah nggak menghitung.
mahasiswa teknik di Indonesia itu sangat-sangat kecil, sedikit. Orang banyak masuk kuliah itu jurusannya IPS, humaniora. Itu rata-rata ya. Semua yang paling banyak itu ke sana. Kalau saya tanya-tanya ke orang humaniora, ya lebih imajinatif gitu. Cuman ya kita memang membutuhkan orang skill, orang teknik, ya. Skill orang sains. Jumlah sains sama teknik kita itu jomplang dengan yang humaniora. Kalau penelitiannya Pak Amaluka itu 80% rata-rata orang Indonesia latar belakangnya bukan teknik dan sains. Teknik sains itu cuma belasan persen atau 20%. Jadi makanya ya itu juga yang membuat skill teknik kita itu tidak berkembang banyak. Jadi banyaknya ya orang luar yang ke sini, orang sains teknik. Ya miris. Jadi kalian ini salah satu lah yang ya jangan keluar lah kalau sudah di sini, ya pertahankan dan mengasah kemampuan. Ada juga yang bilang orang teknik nggak bisa harus bisa ngitung ya. Ini juga salah satunya kan. Kalau nggak mau ngitung ya ke IPS atau ke sastra seni. Tapi rata-rata orang sains itu bisa lebih ya terukur lah. Bedanya anak ITB sama anak yang lain itu kita biasanya punya analisa. Jadi nggak mudah termakan hoax. Ya, karena basisnya teknik kan. Cuman kalau ngelihat hasil banyak tingkat 1 Mafikinya banyak jeblok, berarti ada masalah dari entah itu memang inputan siswa sudah susah menghitung, menganalisis, sudah menilai turun atau bagaimana. Karena nanti yang diperlukan yang orang-orang yang punya skill logika, analisis kualitatif, kuantitatif, bisa bersaing dengan yang di luar negeri. Kalau humaniora kita lebih harus banyak sekali. Oke, lanjut. Berapa jadinya X-nya? 0,0017, Mbak. Ya, kita punya 2X. Nah, kalau kita masukkan X yang pertama, kita akan dapat konsentrasi salah satunya negatif. Yang ini. Jadi pastikan X-nya itu memungkinkan menghasilkan hal yang positif semua nilai. Jadi 0,0104 ini tidak diambil. Nah, kalau mau kita masukkan X yang satunya, ya dia menghasilkan yang positif, ya itu yang diambil. Jadi ambil X yang mungkin menghasilkan nilai yang positif kedua-duanya. Pak, kalau negatif semua ya nggak mungkin. Konsentrasi nggak mungkin negatif. Atau yang membuat soalnya salah gitu. Karena membuat soal ini harus dihitung dulu dan ada jawabannya gitu ya. Mungkin soal tapi nggak ada jawabannya salah. Bisa saja perhitungan Anda salah. Atau ya bisa saja ada salah langkah gitu ya, terutama yang pas di sini menjabarkan. Karena kita mainnya 10 pangkat minus. Itu pas di rumus ABC-nya bisa saja. Nah, kalau tidak
Ya kalau tidak mau pakai equation dari kalkulator ya pakai rumus ABC. Pak, kalau saya dapat positif dua-duanya, lihat positifnya. Apakah dia menjadi negatif? Ini kan X-nya positif dua-duanya, tapi kalau misalnya di sini dapatnya mau pakai ini juga bisa, ini pakai juga bisa, seharusnya ambil yang logis ya. Kalau misalnya ini artinya X-nya yang logis, artinya dia berkurang, emang segitu, positif, tapi jarang sih. Biasanya kalau X-nya dua-duanya positif atau negatif, atau salah satunya positif atau negatif, dan dimasukkannya ke sini dia positif semua, harusnya itu yang diambil. Ya. Harusnya itu yang diambil. Ya. Kalau nanti dua kemungkinan masuk semua, ya itu juga berarti ya, ambil yang logis yang memang dia saat bertambah tidak besar sekali, yang saat berkurang tidak kecil sekali. Karena bisa nggak dapat nilai K-nya sama dengan yang tadi saya umpamaan, bisa dapat K-nya kembali jadi berapa gitu. Ya kalau sama ya nggak apa-apa. Karena biasanya kalau bisa dua-duanya X bisa dimasukkan semuanya, biasanya beda 0,01 atau 0, ya berapa banyak angka di belakang koma itu pasti lebih banyak. Karena biasanya konsentrasi awalnya lebih besar gitu ya daripada nilai X-nya. Nanti kita akan berbicara tentang itu kalau misalnya kita dapat nilai X yang sangat kecil sekali. Coba misalnya X-nya 10 pangkat min 7 misalnya kita dapat. Konsentrasi awalnya 0,012. Ngaruh nggak? Saat di sini. Misalnya X-nya 10 pangkat min 7. Konsentrasi awalnya 0,012. Konsentrasi set setimbangnya ngaruh nggak? Pasti masih lebih mendekati 0,012. Nggak terlalu berpengaruh. 2 kali 10 pangkat min 7, 0,012 dikurangi 2 kali 10 min 7 berapa coba? 0,00000, tapi masih 0,012 kan hampir 0,01. Jadi tidak terpengaruh besar. Nah, itu kita bisa abaikan X-nya kalau misalnya dia kecil sekali perubahannya. Nanti kita lihat soalnya seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Oke, tidak ada. Saya lanjut ya. Nah, ini contoh. Coba kerjain. Satu aja, mau yang atas atau yang bawah. 3 menit. Kita bahas.
Oke, ada yang sudah dapat? Oke, saya coba jawab yang pertama ya. Ini Q-nya lebih besar dari K atau lebih kecil dari K? Halo? Lebih kecil, Pak. Iya, Q-nya 0 ya. K-nya 55,64. 0 dari mana? Ini kan nggak ada nih. Jadi 0 dibagi 4. Oh. Jadi kalau konsentrasi produknya tidak diketahui di awal, pasti Q-nya lebih rendah daripada K-nya. Ini nggak usah dihitung. Sama juga di bawah. Q-nya lebih kecil dari K. Ya, sehingga ini jadi plus 2X, ini min X, ini min X. Ya, jadi 2 min X, ini 2 min X, ini plus 2X. Ya, K-nya sama dengan ungkapannya jadinya HI kuadrat per H2 I2 kan ya? 2X kuadrat per 2 min X kuadrat. Nah, suatu ketika juga Anda akan dapat kondisi seperti ini. Ini lebih enak. Atas kuadrat, bawah kuadrat, hilangin kuadratnya di akar. Ininya ya. Saya bisa begini kan? Bisa? Tadi kan begini. Ya. Kalau kuadrat di atas, kuadrat di bawah, kan saya bisa hilangin kuadratnya, diakarin aja. KC-nya diakarin. Betul ya? Nah, di sini lebih mudah kamu dapat X-nya berapa. Nggak usah pakai persamaan kuadrat. Lagian juga kalian nanti maksimal itu X pangkat 2 ya, X kuadrat, bukan X pangkat 3, X pangkat 4, nggak ada. Kalaupun ada itu diakarin aja, akar pangkat 3. Biasanya bentuknya kayak gini ya. Jadi berapa X-nya? Nah, ini juga sama. Jadi ini min X, ini min X, ini plus 2X. Jadi plus 2X, ini 1 min X, 1 min X. Jadi KC sama dengan 2X kuadrat per 1 min X kuadrat. Kan? Jadi begitu. Ya, jadi 1 min X kuadrat. Paham ya? Nggak dapat X-nya. Ini kalau kondisi tertentu saja, kuadrat dua-duanya di atas bawah. Udah, dapat X-nya, tinggal masukin ke sini. Ini berapa, ini berapa, ini berapa. Itulah konsentrasi H2I2 dan HI pada setimbang. Ini juga, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Itulah konsentrasi N2, O2, dan NO saat setimbang. Paham ya? Halo? Paham caranya? Paham, Pak. Ya, nanti dibahas saja di kelompok masing-masing yang dijelaskan tadi sama Pak Yudis. Oke, jadi jawabannya Anda akan dapat untuk yang NO itu ya
Untuk yang H2I2 dan dapatnya adalah yang ya. Coba di rumah, coba berkelompok, nggak usah lapor ke saya, yang penting dipakai kelompok belajarnya, jangan hanya untuk mengejar tugas, tapi nanti mengejar untuk bisa ujian baik dan kuis minggu depan bisa baik. Oh iya, lupa yang kuis untuk minggu depan. Oke, nanti kita belajar lagi yang lain terkait subbab terakhir ini sudah setengah jalan kesetimbangan kimia. Jadi tinggal setengah lagi. Itu saja dulu untuk hari ini. Kita lanjut hari Kamis ya. Dari jam 12 kurang. Ada pertanyaan dulu? Oh, 2, 3. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Sampai ketemu lagi di hari Kamis. Oke, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat